Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu dan ibu? Kalau ibu tanya seperti itu, masih ingat jawabannya? Alhamdulillah, selalu ceria, semangat belajar. Nah, setiap hari Selasa, kalian pasti ingat kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Oke. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Masih tidak? Ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, kepada hari kiamat. Yang kepada hadir juga dengan yaumul qiyamah atau yaumul akhir, ya. Nah, hari kiamat adalah hari berakhirnya alam semesta dan isinya termasuk seluruh umat manusia. Jadi akan hancur semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Pada hari itu akan musnah semuanya. Hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran terdapat di beberapa surah, yaitu contohnya di surah Al-A'raf ayat 187, di surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 12, di surah Az-Zalzalah dan surah Al-Qari'ah. Selanjutnya, kiamat itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Nah, apa saja? Yang pertama, kiamat surah, yaitu kiamat kecil. Yang kedua, yaitu kiamat kubro atau kiamat yang besar. Contohnya apa, Bu? Kalau yang kiamat surah, anak-anak, contohnya seperti gunung meletus, tsunami, banjir, atau bencana alam yang lainnya. Itu adalah kiamat surah atau kiamat kecil. Kalau dari kiamat kubro, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Jadi tidak ada satupun yang selamat. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada beberapa tanda dari hari kiamat. Ada 3 klasifikasikan atau ibu kelompokkan, itu ada 3. Yang pertama, tanda yang telah berlalu. Satu, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diutus. Ini tanda-tanda hari kiamat, ya. Nabi sudah ada, yaitu Nabi Muhammad. Tapi tanda yang telah berlalu. Yang kedua, terbukanya Baitul Maqdis. Yang ketiga, munculnya banyak fitnah. Yang keempat, munculnya aliran yang menyesatkan. Banyak sekali aliran-aliran yang muncul, ya. Yang kelima, banyak yang mengaku sebagai nabi. Sekarang banyak sekali orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai nabi penutup, padahal nabi penutup itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak sekali ada yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, padahal nabi penutup atau nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, berlimpahnya kekayaan. Jadi manusia itu hubud dunia atau cinta dunia, itu banyak sekali yang menumpuk harta.
Ada juga tanda yang sedang terjadi, yaitu yang pertama, kepemimpinan orang-orang yang hanya menyembah dunia. Jadi maksudnya itu tadi, hubud dunia, orang-orang yang memimpin di dunia ini banyak sekali yang sangat cinta dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Yang kedua, kaum muslim yang istiqomah melaksanakan syariah mendapat ujian berat bagaikan bara api. Jadi orang yang menjalankan syariat Islam, menjalankan agama Allah, berdakwah di jalan Allah itu berat sekali ujiannya, banyak sekali cobaannya. Itu termasuk tanda-tanda yang sedang terjadi di saat ini ya. Yang ketiga, berbangga-bangga membangun masjid tapi tidak memakmurkannya. Orang berlomba-lomba membangun masjid bagus, tapi lebih bagusnya lagi itu memakmurkan masjid, atau istilahnya kita sembahyang yang laki-laki di masjid, perempuan juga disunahkan kalau di masjid, tapi kalau yang diwajibkan itu laki-laki, lebih baik sholatnya di masjid. Yang keempat, banyak ahli ibadah yang bodoh. Jadi banyak sekali tanda-tanda yang sedang terjadi ya, orang itu melakukan ibadah tetapi dia tidak tahu ilmunya, maksudnya ya. Selanjutnya yang kelima, terhapusnya ilmu agama, karena orang banyak sekali yang tidak ingin belajar ilmu agama di zaman sekarang ini, maksudnya banyak orang yang lebih memilih mendalami ilmu lain, bagus, tapi akan lebih bagus kalau keduanya seimbang. Nih tanda-tanda ya, tanda-tanda yang sedang terjadi untuk menuju hari kiamat. Yang keenam, banyaknya pembuat zina dan minuman keras. Yang ketujuh, semakin sedikit jumlah laki-laki dan semakin banyak jumlah wanita. Jadi jumlah laki-laki itu akan lebih sedikit. Sekarang sudah terdapat ya tanda-tanda itu, laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Selanjutnya, tanda-tanda yang akan terjadi disusul dengan hari kiamat. Satu, terbitnya matahari dari barat. Jadi awalnya kalau di hari-hari normal itu matahari terbitnya dari timur. Tetapi kelak nanti di hari kiamat, tanda-tandanya matahari itu akan tidak muncul selama 3 hari 3 malam. Sehingga bumi itu akan gelap gulita. Dan ketika muncul mataharinya itu terbit dari barat. Selanjutnya munculnya Dajjal. Jadi Dajjal ini akan muncul pada hari kiamat. Munculnya Nabi Isa atau turunnya Nabi Isa. Jadi hari kiamat nanti Nabi Isa itu akan turun ke bumi untuk memerangi Dajjal. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya Ad-Dabbah. Ad-Dabbah ini adalah hewan melata yang memberikan kabar bahwa akan terjadi hari kiamat. Yang keenam, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang keenam, digiringnya manusia ke negeri Syam. Oke. Jadi anak-anak, kalau misalnya kita ini belajar hari kiamat, kita akan selalu mengingat kematian, sehingga semoga akan menambah keimanan dan ketakwaan kita, karena yang abadi dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sekian dulu materi dari Ibu. Di akhir dari video ini kita akan Ibu berikan tugas berupa link, silahkan kalian kerjakan. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.